Kami sampaikan beberapa ayat Al-Quran tentang sekitar kisah Mi'raj Rasulullah SAW dan sangat guna untuk menyimak petikan ceramah singkat dari Kiai Haji Yunus MZ yang diharapkan dapat memperkuat iman kita terhadap ajaran agama kita, yaitu Muslim rahmatan lil alamin. Walaupun ada beberapa ayat Al-Quran yang menyampaikan tentang Islam ini, hanya sebagian dapat kami sampaikan melalui cuplikan video ini, yaitu Quran Al-Isra ayat 1 dan Quran Surah An-Najm ayat 12 sampai dengan 18. Kita ikuti berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Pengasih Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa yang telah kami berkahi dirinya dan kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda kebesaran. Kami sungguhnya dia Maha mendengar dan Maha melihat. An-Najm ayat 12 sampai dengan 18. Maka apakah kamu musyrikin? Maka hendak membantahnya tentang apa yang melihatnya itu, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam bukan yang asli pada waktu yang lain, yaitu Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Peringatannya, Muhammad tidak menyimpang dari lihatannya itu dan tidak pula menyampaikan. Sungguh dia telah melihat sebagian kebesaran Tuhan yang paling besar. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang terjadi pada malam 27 Rajab diceritakan dalam hadis sahih tentang Rasulullah menaiki Burak. Rasulullah SAW bertemu Nabi Adam AS langit pertama, Nabi Isa AS dan Nabi Yahya AS di langit kedua, Nabi Yusuf AS di langit ketiga, Nabi Idris AS di langit keempat, Nabi Harun AS langit kelima, Nabi Musa AS langit keenam, Nabi Ibrahim AS langit ketujuh. Sumber Gramedia.com Muslim Pro YouTube. Cuplikan ringkasan ceramah kita ikuti bersama. Ibu bapak hadirin, ada tema di depan ini. Dengan Isra dan Mi'raj meningkatkan keimanan dan ukhuwah Islamiyah. Dua hal itu yang jadi pembicaraan saya. Pertama, Isra dan Mi'raj memang peristiwa besar yang hanya bisa diterima dengan iman. Peristiwa ini bukan nggak masuk akal, bukan nggak masuk otak. Otak kekecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Satu perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Bu, maaf Pak, kalau Bapak kan tenang CS. Bapak tenang, ini reseh nih. Kita meleng ya dekongko. Bu, Isra Mi'raj ini perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Begitu jauhnya 3 alam ditembus. Dari Haram ke Aqsa namanya alam nasut, alam manusia, alam fisika, alam indrawi. Dari Aqsa ke langit ketujuh namanya alam malakut, alamnya malaikat. Manusia nggak bakal nembus. Dari langit ketujuh ke Sidratil Muntaha, Rafraful Akhdar, Mustawa dan Arash, itu namanya alam lahut, alam ketuhanan.
Jangan kan manusia, malaikat juga nggak nempel ke sono. Ini 3 alam ditembus hanya sepertiga malam. Itu Isra Mi'raj. Menurut otak tidak mungkin. Menurut kebiasaan mana bisa? Bu, menurut iman apa yang nggak mungkin kalau Allah yang mau? Ya, sekarang yang gampang. Tuh kalau ada anak kecil otak kan mikir, nih ada anak kecil nih, ada emaknya, ada bapaknya nih. Ya, emak bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Ada emak, ada bapak, maka ada anak. Itu kalau otak yang ngomong. Tapi kalau iman yang ngomong, nggak kudu begitu dong. Nabi Adam, bapak kagak, emak kagak. Allah mau, jadi nggak? Jadi nggak? Jadi. Nabi Isa, emak ada, bapak nggak ada. Allah mau, jadi nggak? Jadi itu Siti Maryam bisa hamil tanpa suami atas kehendak Allah. Mukjizat. Sayang sekarang ini banyak juga perempuan nggak mau kalah sama Siti Maryam. Bayuran. Bu, ini Allah yang mau. Isra Mi'raj itu Allah yang aktif. Subhanallazi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang menjalankan. Yang menjalankan Allah, yang dijalani Nabi. Sehingga walaupun jaraknya begitu jauh, Allah mau jadi. Nggak jadi nih, nggak mampu. Tapi karena ini Allah yang mau jadi. Kita perlu Allah. Apalagi ini zaman sekarang nih. Orang pada pinter bikin bungkusan. Gini Pak, di Masjidil Aqsa waktu Isra, malaikat Jibril turun. Nemuin Nabi bawa 2 gelas minuman. Yang satu arak, yang satu susu. Kata malaikat Jibril, Muhammad, pilih, ambil, minum. Salah satu. Pilih, ambil, minum. Kau bebas pilih yang mana saja. Mantap, nggak ragu-ragu. Nabi ngambil gelas yang isinya air susu. Dengan bismillahirrahmanirrahim, Nabi minum. Minumnya begini. Contoh, siapa yang aus? Contoh ini mah contoh. Orang ngasih contoh kudu jelas. Contoh. Ya bagaimana juga cari akal aus. Selesai minum, kata malaikat Jibril, saddaqta ya Muhammad, laqad asabtal haq. Kamu benar Muhammad, pilihanmu tepat. Kenapa Jibril? Untung susu yang kamu pilih, kamu ambil, kamu minum. Kalau arak Muhammad, habis umatmu jadi pemabuk semua. Ini riwayat Isra dan sehari-hari kita begini nih. Yang kita hadapi tiap hari arak, susu, halal, haram, benar, salah, hak, batil, terpuji, tercela. Tuh kita hadapin tiap hari. Mudah-mudahan dengan adanya ketikan dan kekasan sekitar Isra Mi'raj ini dapat ditingkatkan imanan dan ukhuwah Islamiyah dari sekarang sampai yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan yang disengaja dan tidak sengaja. Sampai jumpa.